Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di analisa teknikal dan pendermologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 25 Januari 2023. Hari yang cukup menarik dan seperti biasa nanti kita akan bahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa chatting ke link sosial base deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten creator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelum kita masuk ke analisa seperti biasa, berhubung pendaftaran masih dibuka ya, ini ada pengumuman buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Februari tahun 2023. Pendaftarannya masih dibuka, akan dibuka sampai tanggal 29 Januari 2023. Nah, teman-teman bisa simak video yang ini. Jadi bisa buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Februari 2023. Nah, teman-teman tinggal simak infonya, sudah lengkap di situ ya. Dan kalau mau mendaftar, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Kalau ada kendala atau masih ada yang bingung, bisa tanya melalui DM Instagram @cuan-cuan saham. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham bulan Februari 2023, silakan simak video pendaftaran grup Telegram CCS Februari 2023 dan ya mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Itu aja, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, tapi kita ke transaksi dulu. Hari ini juga masih bagus, koreksi, tapi juga transaksinya kecil. Transaksi 8,2 triliun dengan pergerakan asing hari ini net sell total 220 miliar. Dominan di pasar reguler 213 miliar dan di pasar nego ada net sell 6 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Hari ini ada BBNI 174,6 miliar, MDK 19,9 miliar, Arto 18,5 miliar, Unilever 15,9 miliar, Astra 9,1 miliar, Mika 7,6 miliar, Harum 6,8 miliar, ESA 5 miliar, MAPI 2,9 miliar, Cimori 2,8 miliar, SCMA 2,4 miliar, ICBP 2,2 miliar, PRDA 2 miliar, PNBN 1,1 miliar, dan MAPA 1 miliar. Kita masuk ke saham-saham hijauan asing, ada Bank Mandiri 137,3 miliar, BBCA 67,6 miliar, BBRI 38 miliar, Gudang Garam 37 miliar, Goto 34 miliar, Alfamart 24 miliar, MNCN 18 miliar, Tower 16 miliar, Telkom 14 miliar, Adaro 11 miliar, MTEK 10 miliar, Mitratel 10 miliar, Tebik 9 miliar, United Tractor 9 miliar, Bukalapak 7 miliar, INDF 7 miliar, ISAT 7 miliar, Inco 6 miliar, dan Wika 4,6 miliar. Kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, di mana hari ini masih melanjutkan koreksi. Sebenarnya tidak ada masalah sama sekali kalau teman-teman ngikutin analisa teknikal IHSG-nya cuan-cuan saham ya. Sudah saya wanti dari kemarin, memang sekarang jatahnya koreksi dulu. Dan kalau kita lihat dari candle-nya sebenarnya belum kelihatan ada tanda bottoming ya, dan bahkan baru aja dimulai. Ibarat kemarin seminggu kita naik, nah hari Selasa itu kemarin baru reject dari resist, dan hari ini sedang konfirmasi mengawali penurunan karena dia baru aja lower low seperti itu. Nah, PR sekarang adalah menunggu ada rebound di support, dan saya rasa sih penurunan ini adalah manfaatkan untuk beli ya, untuk buy saham-saham yang terlihat kemarin sudah rebound juga. Jadi misalkan teman-teman contoh sudah ketinggalan ketika IHSG di 6.500. Nah, ini kan kemarin naik ya sahamnya. Waktu koreksi ini pantau lagi. Nanti tinggal buy on weakness lagi. Seperti itu. Ibaratkan ini jemputan lah untuk yang kemarin belum sempat belanja. Seperti itu. Jadi ya tinggal pantau watchlistnya masing-masing dan harusnya bakal menarik untuk di buy. Untuk view sebenarnya sekarang sudah mulai masuk support ya, itu area 6830. Cuman untuk awal kita spare sampai 6790-an dulu, itu sebagai support 1, dan support 2-nya ada di 6736 sampai 6700. Apakah di support bakalan langsung rebound mas? Ya nggak pasti juga ya. Kita identifikasi area support atau area resisten, itu tujuannya untuk melihat untuk mengidentifikasi area kuat. Perkara dia rebound atau breakdown itu harus kita perhatikan dari price action ya.
Seperti itu. Ya kira-kira kayak kemarin Selasa lah, sudah kena resist. Oke, ini ada resist, candlenya mulai reject. Nah, ini sedang konfirmasi. Nah, kalau misalkan teman-teman suka spekulatif buy, bisa beli di area support. Ketika IHSG mendekati support sekitar 6.800, mulai belanja-belanja. Tapi kalau teman-teman suka konfirmasi, ya minimal tunggu satu pantulan, nah nanti baru belanja di situ. Yang jelas untuk sekarang supportnya dari 6830 sampai 6800, sedangkan support 2-nya ada di 6730 sampai 6700. Perhatikan dua area dulu, itu dulu. Kalau misalkan ada pantulan itu harusnya cakep, karena saat ini sedang proses pembentukan sebuah higher low. Tinggal pilih saham-saham yang sesuai untuk pullback ini ya. Dan untuk sekarang ketika masa baru turun ini, cari saham-saham yang melawan IHSG. Terlihat bagus juga kok, kayak bank digital tuh saya rasa sudah bagus, serius. Upside-nya cakep-cakep itu. Tinggal teman-teman pinter-pinteran aja entry-nya karena terlihat volatil ya. Kalau kita lihat di sini, IHSG sudah closing di bawah EMA 50 lagi, jadi EMA 50 tidak bisa menahan penurunan IHSG ya, dan saya rasa sekarang PR-nya adalah jemput EMA 20. Itu nanti mungkin bakal ketemu sekitar 6790 pas dengan low support 29 Desember. Jadi ya perhatikan area tadi, jangan lupa batasi resiko. Oke, untuk IHSG kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen coba cek si Gudang Garam. Rokok-rokokan kemarin rebound ya. Ini kita coba bahasnya. Tuh si Gudang Garam ini. Oke, hari ini Gudang Garam naik 6,65%. Candlenya solid, volumenya juga besar dan membesar. Bagus sebenarnya kenaikan seperti ini ya, karena volumenya masih membesar lagi. Artinya kenaikannya masih didukung oleh market. Sebelum kita bahas view bagusnya, kita perlu cek bigger view dulu, di mana Gudang Garam ini adalah saham downtrend akut. Ya, dia downtrend sejak puncaknya di tahun 2019, meninggalkan banyak gap di 66.000, di 40.000, di 31.000 dan seterusnya. Dan sekarang bahkan sudah di 16.000. Kalau teman-teman mungkin concern sama Arto ya, yang dari 19.000 turun sekarang sampai 3.000-an, Gudang Garam ini sebenarnya sama aja. Cuman bedanya dia dari 100.000 bahkan ya. All time high-nya di 100.000, sekarang udah koreksinya sampai 16.000 kemarin. Seperti itu. Jadi ya masih perlu pinter-pinter ya, karena kita Gudang Garam ini berada pada saham yang kondisinya downtrend. Tuh. Nah, sekarang kita cek potensinya, di mana kemarin 2 hari ini Gudang Garam berhasil menguat dengan candle yang bagus, volumenya juga besar. Sebenarnya saya rasa ada reject di 19.550, cuman ternyata tidak. Hari ini dia lanjut menguat lagi. Dan ya untuk sekarang saya rasa target Gudang Garam tuh di sini 20.600 sampai 21.725. Tuh, ini area kuat untuk yang 21.725 ini. Cuman sebelum sana ada resisten di 20.600 seperti itu. Kalau misalkan teman-teman masih punya barang bawah, entah ada yang beli di bawah, bisa jaga TS aja ketika kena area-area tadi. Cuman kalau teman-teman kondisinya nyangkut, posisinya di atas ya, saya rasa kenaikan ini manfaatin buat exit dulu atau reset portonya. Seperti itu. Nanti kalau sudah terselamatkan baru cari setup entry lagi. Seperti itu. Jadi untuk sekarang kira-kira itu, perhatikan 20.600 dan 27.700 sebagai resisten si Gudang Garam. Sedangkan untuk support saya rasa masih di sini 18.300 ya sampai 17.900. Cukup jauh supportnya, jadi jangan kejar atas, bagusnya antara tunggu konsol, kalau enggak ya udah manfaatkan kenaikan itu. Dilihat dalamnya, hari ini distribusi ya. Dan kalau kita lihat cukup menarik, momentumnya mulai mengarah ke atas, di mana sebelumnya dia susah bertahan di atas EMA 50, sekarang dia sudah closing di atas EMA 50. Mungkin ya lebih ke arah oversold ya, bisa aja. Kita kalau cek, oh ini sorry MACD doang kalau saya trading view. Kalau kita pakai, ini pakai yang bandarmologi lagi. Ya mungkin bigger view-nya dia sudah oversold karena udah turun banyak juga. Secara dari 100.000 sampai 16.000 itu turun 80% ya. Pasti ada jenuh jualnya juga. Seperti itu. Kalau menurut saya sih di saham kayak gini amannya trading pendek dulu aja. Karena ya trend is your friend. Jadi ya jangan melawan tren, bagusnya. Kalau mau ngikut ya trading pendek dulu. Tapi kalau dia ada konfirmasi reversal baru manfaatkan buat swing. Itu. Untuk Gudang Garam kita lanjut coba cek si Bukalapak. Kemarin sudah kita bahas ya, Happy Cuan kalau ada yang mengeksekusi. Kita coba cek, saya pengen bahas Wika deh. Ini sebenarnya juga sama kayak rokok Gudang Garam ini ya. Dia trennya downtrend, cuman entah kenapa hari ini naik 3%. Kita coba bahas aja. Oke.
Hari ini Wika naik 3,01%, candlenya tidak terlalu solid, volumenya terlihat besar. Ya, ini Wika saya rasa mirip sama kayak di sini ya, 800 sampai 845. Dia cenderung konsol lagi dengan range 700 sampai 655. Nih. Tuh. Kalau view kecil, perhatikan ini aja, 655 sama 700. Kalau dia break 700, ada potensi penguatan. Saya rasa bisa kena 750, bahkan bisa kena 800. Tapi kalau dia jebol dari 655, ya udah dia bakal melanjutkan penurunan. Kalau dilihat dari volumenya sebenarnya bagus, tapi kalau kita lihat pakai price action ya, konstruksi lebih baik dihindari dulu sih, karena dia sedang saham downtrend lah. Ibaratkan kalau sudah semua saham downtrend, baru pilih saham downtrend. Tapi kalau masih ada saham yang uptrend, lebih baik trading di yang uptrend dulu, karena jauh bakalan lebih mudah. Seperti itu. Untuk sekarang itu dulu untuk Wika ya. Perhatikan 655 dan 700 aja, karena dia mulai membentuk base lagi. Tinggal dia breakout atau breakdown, biarkan market yang menjawab. Seperti itu. Yang jelas kalau dia jebol 655 itu jelek banget, karena pertama dia all time low ya. Nih, bahkan sudah tembus harga Corona Wika ini. Kalau dia tembus 655, belum all time low. Ya, ini mungkin right issue, stock split dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia turun. Cuman itu yang jelas 655 lah toleransi akhir. Kalau jebol tambah jelek ini Wika ini. Kita lihat dalamnya, price action jelek, ini juga bandarmologi jelek, hari ini pun juga distribusi. Kalau nggak salah Wika keluar dari indeks ya, saya lupa LQ45 atau IDX 30. Cuman kayaknya dia mau kena rebalancing juga, jadi sudah ada yang nyicil exit lah, bahasa mungkin kayak gitu. Cuman ya terlepas dari itu semua, by price action memang dia downtrend, jadi ya harus paham posisinya. Oke, kita masuk ke yang dibeli asing hari ini. Saya pengen bahas BBNI deh. Sebenarnya nggak ada spread ya, dia hari ini cuma plus 0,28%. Cuman satu hal yang menarik, dia top net buy asing hari ini 174 miliar, dan selain itu juga nggak tahu, beberapa kali tadi saya scroll Instagram gitu, berita-berita BNI naik sekian persen labanya dan lain sebagainya. Oke, kita bahas aja BBNI. Terakhir dia tuh naik sampai sini ya. Tuh, kalau bigger view sebenarnya agak kurang oke BBNI ini, karena dia reject 2 kali di area yang sama. Jadi sebenarnya BBNI ini ada potensi dia sudah masuk ke structure sideways ya, karena dia sudah same high. Ya mirip-mirip sama IHSG lah, karena dia kan market cap-nya besar ya. Tuh, terakhir dia kena di sini 9.000, turun sampai 7.000 dan naik lagi sampai 9.800. Setelah itu dia patah uptrend lagi, cuman rebound dari area 8450. Menarik sebenarnya di mana area tersebut adalah area supportnya dia. Cuman satu hal yang agak kurang oke adalah dia sudah menyentuh area resisten. Nih, di sekitar 892 sampai 91 seperti itu. Nah, terlihat ada candle kurang bagus hari ini ternyata candlenya. Walaupun plus 0,28, tapi dia open gap up lalu turun. Jadi saya rasa masih kurang oke juga by price action. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat dalamnya cakep sih BBN ini. Nah, ada dua view sebenarnya. Kalau view jelek, jelas ini dia mau head and shoulder. Di mana ini shoulder kiri, head, shoulder kanan, dia ada potensi ke 8.400, jebol lalu turun sampai 7.100. Dan itu wajar. Kenapa wajar? Karena kalau kita lihat bigger view dia juga same high. Nih ya. High, low, same high. Nah, sebenarnya turun sampai 7.200 itu dia wajar. Karena dia strukturnya sedang sideways seperti itu. Tapi kalau dia bertahan lalu breakout dari 10.000, baru BBN ini bakal cakep karena dia keluar dari sideways-nya. Seperti itu. Yang jelas untuk sekarang saya rasa bukan area yang proporsional untuk entry, jadi lebih baik tunggu retracement. Kalau nggak, tunggu dia breakout dulu sekalian. Untuk resisten masih cukup jauh juga kalau kita tarik pakai Fibo ya. Data dari sini. Nah, ini bahkan dia baru reject dari resisten juga. Jadi lebih baik amannya sih wait and see dulu aja untuk BBN ini. Seperti itu. Untuk support, saya rasa support minornya di sini 8.900 ya. Sedangkan untuk support kuat masih di 8.500 sampai 8.400 seperti itu. Jadi ya kira-kira risk rewardnya kurang bagus, makanya lebih baik jangan entry di sini ya. 1:1 ini kurang cakep risk rewardnya. Seperti itu. Lebih ke arah yang punya barang jaga TS aja karena dia sekarang sedang uji area resisten.
Satu yang menarik adalah kalau kita lihat dalamnya terjadi akumulasi ditambah juga moving average mulai bertahan di atas MA20. Tapi kalau kita lihat juga momentumnya ke bawah, jadi lebih baik ya setidaknya nggak entry dulu. Tinggal kalau punya barang harga bawah jaga TS aja. Seperti itu. Itu untuk BBNI, Arto, Happy Cuan. Kalau kemarin ada yang ngambil ya, ini udah kita bahas beberapa waktu lalu on track. Dan kalau teman-teman cari view-nya Arto, bisa cek video kemarin-kemarin aja, masih bisa digunakan. Ini yang saya maksud dengan bank digital mulai menarik, kayak Arto-nya mulai kayak gini ya. Kita coba cek SCM aja. Ini juga plan di grup yang masih on track. Kemarin kita sudah bahas Bukalapak, sekarang kita bahas dari SCMA-nya. Yang saya rasa hampir menarik ini Bukalapak, SCMA ini. Oke, ini adalah plannya ya. Hari ini SCMA naik 2,8%. Candle-nya tidak terlalu solid, volumenya terlihat besar, jadi masih agak 50-50 by price action. Cuman kalau dari volume bagus. Terakhir kalau kita lihat SCMA ini juga saham sideways ya, di mana range sideways-nya adalah 270 sampai 200. Jadi ya ketika kena 200 itu menarik untuk beli, ketika kena 270 dia menarik untuk jual. Terakhir SCMA bottom, dia kena 200 pada tanggal 20 Desember, lalu membentuk pattern reversal falling wedge. Dia berhasil breakout dan membentuk sebuah higher low dan higher high. Naik sampai resisten pertamanya di mana itu target falling wedge dan juga Fibonacci 0,382 di area 226 sampai 224. Setelah itu retracement adalah sesuatu yang sangat wajar. Satu yang menarik adalah retracementnya kecil SCMA ini ya, ketika dia turun dan terlihat ada bertahan di area 210 di mana itu adalah support sebelumnya juga. Ditambah juga dengan area reversalnya di 210 ini. Dan saat ini saya rasa SCMA berpotensi membentuk yang namanya pattern reversal inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, lalu ini adalah headnya, lalu ini adalah shoulder kanan. Yang akan terkonfirmasi apabila SCMA breakout 226. Jadi ya, untuk sekarang supportnya ada di 218 sampai area 212 itu supportnya saat ini. Sedangkan untuk resist di area 224 sampai 226. Kalau berhasil breakout saya rasa cakep SCMA, ini juga masih on track dengan plan kemarin ya. Target saya rasa bisa ke sini sekitar 240 sampai 246. Sedangkan kalau dia jebol 210 itu baru kurang bagus seperti itu. Jadi ya kondisi floating profit tinggal jaga profitnya aja, perhatikan ketika dia uji resisten. Kalau langsung break juga cakep, tapi kalau gagal ya bisa sekali lagi bikin ascending seperti itu. Kita lihat dalamnya, akumulasinya juga bagus akhir-akhir ini ya SCMA ini. Akumulasinya cakep, momentum membaik, tinggal tunggu breakout aja. Yang jelas kalau breakout 226, SCMA saya rasa cukup menarik karena ada konfirmasi. Itu untuk SCMA, kita lanjut coba cek sih, kita masuk ke yang merah-merah. Panin Group hari ini juga pada rebound ya. Merah-merah ini film udah di 900. Kemarin naik sampai 3000, udah turun sampai 900 lagi. Merah-merah kita coba cek apa nih yang kita bahas. Saya pengen bahas Medco deh. Karena kalau menurut saya perlu merevisi view-nya Medco ini. Kemarin gagal view swing low-nya dan malah dia all time high. Sebenarnya kemarin sudah kita revisi ya view-nya Medco ini. Targetnya waktu itu kita bahas di YouTube ketika dia break 1225. Targetnya adalah di 1330 sampai 1400. Itu kalau nggak salah kita bahas di sini sekitar 17-18an Januari lah. Dan dia sudah berhasil menyentuh targetnya di 1400 sampai 1330. Terakhir, analisa saya adalah kalau dia jebol 990 itu kurang bagus dan ternyata dia bertahan 2 kali, bahkan berhasil breakout dari resistennya. Menguat sampai targetnya dan sekarang terlihat ada aksi taking profit. Satu hal yang menarik adalah Medco ini TP-nya cukup lumayan ternyata volumenya hari ini. Cuman satu hal yang pengen saya bahas sekarang adalah big review dari si Medco. Saya sempat coret-coret juga karena lihat Medco ini sudah all time high ya, kira-kira targetnya bisa sampai mana, dan kalau kita bahas big review kita bisa pakai time frame yang lebih besar. Cuman kira-kira untuk sekarang saya rasa dia bakal konsol dulu karena tadi dia sudah menyentuh target dari higher high-nya nih ya, pas sesuai dengan view kemarin juga 1400 sampai 1335. Yang jelas jangan sampai FOMO ya, karena main di ketinggian memang gak ada resist, tapi pijakannya biasanya juga cukup jauh. Nah, saya pengen bahas big review dari si Medco ini kira-kira bisa sampai kemana, karena dia sudah sampai all time high, dan kalau saya rasa ini view-nya cakep banget untuk si Medco ini, serius. Kenapa? Karena dia baru aja membentuk sebuah higher high, low, high, higher low, dan dia breakout kemarin itu adalah pembentukan sebuah higher high.
Dari analisa volume pun juga bagus ya. Ketika naik di sini dia besar-besar, ketika koreksi kecil-kecil. Naik lagi volumenya gede, retracement kecil-kecil. Naik lagi juga volumenya gede dan terlihat sudah breakout high. Untuk target all time high, saya rasa Medco ini kemarin saya sempat coret-coret sebelum saya bikin konten ini. Itu sekitar 2.500-an loh. Tapi ya nggak tahu juga bisa sampai ke sana atau enggak. Yang jelas kalau mau entry jangan sampai FOMO. Tetap harus punya plan, tunggu pantau konsolnya dan lain sebagainya. Nah, ini target dari si Medco kalau dia bertahan di atas 1355 ya. Itu saya rasa dia bisa ke sini. 3.700 sampai 2.500. Itu kalau dia bertahan di atas 1355. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ini candle monthly, jadi ya closingnya nanti akhir bulan. Tuh masih ada beberapa hari kan, Kamis, Jumat, Senin, Selasa. Itu untuk menunggu closing dari si Medco. Kalau memang dia closing di atas 1355, saya rasa cakep banget Medco. Mungkin yang punya barang di tengah jalan, tak average berapapun, masih bisa hold. Karena perjalanan upside masih bagus. Kira-kira ya view-nya jadi seperti ini. Set. Nah, nanti targetnya ke sini. Dia sedang posisi swing high. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia gagal 1355 gimana mas? Nah, artinya ada potensi Medco membentuk sebuah same high. Nah, dan dia kalau misalkan retracement sampai same low pun bisa juga seperti itu. Jadi ya bahasanya dia sedang di area krusial, semuanya kena target, kena resisten. Kalau break itu cakep, tapi kalau gagal break jangan lupa jaga TS-nya. Kalau dilihat dari price action sih sebenarnya ada potensi jelek ya, di mana ini adalah bearish harami. Cuman konfirmasinya adalah kalau si Medco ini jebol dari 1310. Tuh, kalau misalkan jebol 1310 pantau di 1200 karena sebelumnya ada resisten yang berpotensi diuji sebagai support. Atau kalau misalkan dia konsol di ketinggian, siapa tahu bikin penan dan lain sebagainya, itu juga bakal menarik. Yang jelas ini upside saya rasa masih cakep untuk Medco ini karena dia view-nya revisi ya. Cuman itu jangan FOMO aja. Kita lihat dalamnya hari ini Medco distribusi. Tapi satu hal yang menarik ya, walaupun small distribusi, netral, tapi ini masih akum loh teman-teman. Kalau menurut saya ya, yang jualan kayak gini YPP, DNI, KKKZ dan seterusnya, sedangkan yang beli kayak gini MGAK, ZP, RX, BK, saya rasa ini masih akum walaupun ini terlihat netral small dis ya. Tuh, tambah juga dengan akum ke belakang tuh juga cakep. Jadi ya so far so good, semua mendukung. Tinggal jangan FOMO dan ya sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Medco. Kita lanjut masuk ke yang hijau-hijau. Itu ASA juga cakep. SMDR juga terlihat mau rebound. Hijaunya harusnya sebenarnya cakep-cakep ini. BBYB juga. Tapi kita coba bahas PNLF aja ya. Perwakilan Panin Group lah. Karena semuanya pada rebound. Barangkali teman-teman ada yang nyangkut atau posisi cuan. Nah, kita bahas aja. Oke, terakhir kita bahas PNLF di sini ya. Ini tanggal berapa nih? 19 Januari itu kontennya. Waktu itu saya bilang menarik naiknya, cuman volumenya masih kopong ya, masih kecil-kecil, belum kelihatan. Tapi kalau dilihat dari volume hari ini terlihat sudah semakin serius PNLF ini. Oke, hari PNLF naik, dia pas sampai ke resistnya 16,57%. Candlenya solid, volumenya pun besar juga. Ini adalah resist dari sini 1554 ketika dia berhasil breakout kemarin ya. Naik, higher low, dan sekarang dia sudah higher high. PNLF sebenarnya masih saham uptrend, cuman dia terkoreksi cukup dalam kemarin dari puncaknya 700 sampai sekarang di 300, dan ya terlihat mulai ada buyer lagi dengan volume besarnya hari ini. Cuman sama, ini dia baru naik tinggi, jadi amannya jangan kejar atas, tunggu konsol atau retracementnya dulu, dan ya dia sudah cukup dekat dengan resistennya. Saya rasa untuk PNLF resistennya di sini 486 sampai 438 ya. Jika teman-teman punya barang PNLF bisa perhatikan area tersebut. Kalau ada reject mungkin amannya bisa take profit sebagian seperti itu. Tapi ya kalau break ya bakal lanjut lagi. Untuk support saya rasa masih cukup jauh ya. Ini sekitar 374, baru setelahnya 348 sampai 350. Jadi ya itu jangan FOMO dan ya selalu batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya hari ini disertai dengan distribusi. Beberapa waktu ke belakang terlihat ada yang aksi taking profit walaupun belum signifikan dibandingkan dengan akumulasinya. Seperti itu.
Jadi ya, perhatikan aja, jangan FOMO dan selalu batasi resiko. Oke, ini untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.